Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, ini hari Jumat ya, closing minggu ini tanggal 5 Maret 2021. Kita akan menganalisa IHSG yang hari ini kurang bagus. Dan ya kurang bagus kok menurut saya, nanti kita paparkan analisanya dan juga beberapa saham pilihan. Semoga nanti bisa dijadikan referensi ketika dalam keadaan tidak bagus. Terus juga nanti akan saya sarankan strateginya dalam keadaan seperti ini. Sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Terus juga jangan lupa nyalain notifikasinya karena analisa teknikal dan bandarmologi ini harian, jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk referensi analisa. Cuman selalu yang saya tekankan, sebelum teman-teman membeli harus punya analisa sendiri, jadi jangan hanya karena ikut-ikut ya. Teman-teman harus punya analisa sendiri juga, jadi ketika terjadi sesuatu teman-teman punya trading plan yang akan menyelamatkan teman-teman dalam trading. Apalagi di saat seperti ini, alangkah bijak kalau teman-teman bisa lebih mendisiplinkan trading plan dari teman-teman sendiri. Nah, langsung aja kita akan menganalisa IHSG dulu. Hari ini ya. Sebenarnya kalau kemarin saya masih berharap hari ini dia bisa naik. Mungkin kemarin tuh ngeretest cup and handle-nya. Sorry. sorry kelewatan. Kita juga ada program konsultasi portofolio buat teman-teman yang ingin konsultasi portofolionya. Silahkan untuk mengkonsultasikan portofolionya. Untuk video ketentuannya bisa cek di home YouTube Cuan-Cuan Saham. Nanti buat teman-teman yang ingin konsultasi bisa kontak via DM Instagram, yang pasti ketentuannya ada di video home, atau bisa cari di playlist konsultasi portofolio Cuan-Cuan Saham. Seperti itu. Nah, langsung aja kembali lagi ke IHSG yang kurang bagus sekali hari ini. Saya ingin menganalisa dari foreign flow-nya dulu. Jadi hari ini asing total net sell cukup besar ya. Hari ini total net sell-nya 956 miliar, hampir 1 triliun. Tapi kebanyakan di pasar negosiasi. Di pasar regulernya kecil, cuma 183 miliar. Pasar negosiasinya 773 miliar. Dengan net sell terbesar hari ini dipegang oleh Inco. Jadi Inco hari ini ARB juga ya. Dan net sell-nya hampir 70 miliar, 69,8. Setelah itu ada ICBP, Indofood, terus setelah itu ada United Tractor, lalu ada Bank Mandiri, Cepin, Astra, INDF. Yang pasti ini saham-saham yang berat-berat ini baru pada dijualin oleh asing ya. Itu dari net sell-nya. Sedangkan dari net buy-nya ini mungkin penolong IHSG. Jadi sebenarnya BBCA juga ada sempat naik ya, tapi di closing dia ditarik ke bawah. BBCA diakumulasi total 95 miliar dan dia hijau hari ini. Lalu ada INKP dan setelah itu ada BBRI. Jadi kalau misalkan kita lihat yang konsisten diakumulasi itu masih BBCA dan BBRI. Ya semoga itu pertanda baik lah, harapan ketika market sedang jelek. Mungkin karena memang dunia sedang tidak mendukung ya. Karena kalau misalkan teman-teman lihat dari indeks lain kayak Dow Jones, ada Nikkei, Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, terus ada London, Frankfurt, New York, semuanya merah hari ini. Dan jujur saya belum sampai ke sana tentang ada info seperti apa, katalis seperti apa yang menyebabkan hal seperti ini. Yang pasti saya akan mengulik dari teknikal dan bandarmologinya. Oke, stay tune, kita akan menganalisa IHSG. Jadi hari ini kurang bagus ya. Padahal harapannya kemarin candle merah tuh nggak apa-apa lah, dia ngeretest cup and handle-nya. Di sini kan cup handle ya. Ini cup, terus di sini handle, di sini dia breakout, terus di sini dia retest. Harapan saya seperti itu. Dia ngeretest cup and handle. Tapi ternyata hari ini dikonfirmasi kalau dia nyungsep lagi, alias belum jadi breakout cup and handle-nya. Dan kalau misalkan dilihat hari ini juga candle kecilnya atau intraday-nya kurang bagus ya. Dia dibuka dengan open gap ke bawah, terus habis itu ditarik ke atas. Nah, ini tanggal 5 berarti dari sini ya. Nah, ini tadi pagi dia langsung open gap ke bawah.
Tapi setelah itu ada naik pantulan, ya wajar ya karena harga udah murah, banyak yang pada nyerok. Tapi ketika menyentuh 6.300 ya seperti yang saya bilang kemarin ya, saat ini resisten di 6.300 dan ternyata dia tidak kuat menembus. Padahal kalau tadi dia berhasil menembus 6.300 itu bakalan bagus. Tapi ternyata dia malah mantul yang artinya sudah dikonfirmasi kalau 6.300 jadi resisten lagi. Sebelumnya jadi support, ini di sini dia resisten terus ya, resisten. Ini juga resisten. Nah, dan hari ini dia pun juga nggak kuat. Jadi yaudah kita keadaannya memang seperti ini, IHSG nyungsep di bawah 6.300 lagi dan mungkin teman-teman bisa mulai kembali ke strategi fast trade-nya. Jadi jangan nge-swing dulu ya karena IHSG baru konsolidasi, naik turun. Kalau misalkan tidak di taking profit juga sayang juga gitu kalau misalkan dia cuma sideways gitu. Jadi lebih baik untuk saat ini kita bisa bahasanya tektokan atau fast trading dulu ketika saham itu naik 5% atau misalkan 10% atau angka berapa yang teman-teman bisa taking profit dulu. Jadi nanti ketika dia turun lagi saat konsolidasi bisa serok lagi, pas naik jual lagi, turun serok lagi, naik jual lagi kayak gitu. Sampai kapan? Sampai IHSG menembus 6.300 lagi. Karena itu kan saat ini resistennya dia ya. Dan kalau dia udah tembus 6.300 ada kemungkinan dia bakal lanjut uptrend lagi kayak kemarin nih lah. Tapi ternyata nyungsep lagi. Yang pasti ketika IHSG udah tembus 6.300 dan 6.300 sudah divalidasi sebagai support, nah itu saat-saat kita boleh swing trading. Tapi untuk dalam keadaan kayak gini, alangkah lebih baiknya kalau fast trading dulu, cari saham-saham yang enak buat fast trading dan juga harus disiplin dengan trading plan-nya. Nah untuk IHSG ini sendiri, karena kalau dilihat tadi juga asing total net sell hampir 1 triliun itu juga ya serem-serem juga sih hari ini kayak gitu, ada bantingannya walaupun BBCA sama BBRI diakumulasi ya. Jadi untuk sekarang kita kembali lagi ke video-video sekitar seminggu 2 minggu yang lalu ya, ketika IHSG baru konsolidasi, resistennya ada di 6.300 alias target yang harus kita breakout bersama, sedangkan supportnya ada untuk sekarang dia berhenti di support ya di area 6260 ini. Kelihatan dia di sini ada support. Selanjutnya ke 6250 itu supportnya dia. Jadi untuk saat ini karena dia closing di 6258, supportnya IHSG ada di 6250 sampai 6250 sampai 62 area 6230. Itu untuk support saat ini. Dan mungkin kalau menurut saya besok Senin bakalan ada loncatan ya, karena hari ini sudah turun, berarti Senin jatahnya naik. Gampang, simpel lah, karena ya ketika harga murah ya banyak yang beli, ketika harga mahal banyak yang jual. Cuman apakah besok Senin kita breakout 6.300? Kita lihat dulu. Yang pasti besok Senin kalau menurut saya cenderung bakal loncat, tapi nggak pasti juga. Ini cuma asumsi doang karena hari ini sudah turun lumayan dalam dan banyak yang jualan. Oke, untuk supportnya 6250 sampai 6230. Kalau misalkan jebol ya dia ke 6150, 6200 dulu. 6200 ini support juga. Kalau masih jebol dia bisa ke 6150. Dan kalau masih jebol kembali ke 6000. Ini seperti kayak saya ngulangin konten-konten kemarin ya, karena kita memang kembali keadaan seperti itu. Jadi ya udah mungkin lebih ke mode fast trade dulu aja teman-teman, biar cuannya nggak hilang. Jadi kalau teman-teman berhasil beli saham terus dia naik 5%, 10%, 7%, antara itu alangkah lebih baik kalau menurut saya di taking profit dulu. Jadi biar nanti ketika dia nyungsep lagi ya kita tidak kehilangan floating gain gitu. Dan kita bisa beli di harga murah lagi dengan modal kita yang lebih besar seperti itu. Jadi sesuaikan trading plan di saat seperti ini dan jangan lupa stop loss. Stop loss itu sangat penting. Dan stop loss bisa taruh di 3% di bawah support. Dari ya antara 3-5% lah. Jangan taruh di support karena itu pasti kena. Jadi bisa taruh 3-5% di bawah supportnya. Nanti kita bisa demo di salah satu saham. Oke, untuk itu IHSG mungkin tidak panjang ya, karena ya ini kembali ke kemarin. Yang pasti PR-nya sekarang 6.300. Dan sebelum 6.300 alangkah lebih baik kita menyiapkan cash lumayan, terus juga siap-siap dengan fast trade gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman cuman bisa swing trade ya boleh istirahat dulu, kayak jangan dipaksakan, karena kalau misalkan tidak cocok ya jangan gitu. Dan kalau misalkan kita ingat juga bulan Maret ini kan awal kejatuhan IHSG 2020 ya. Waktu itu dia di sini mulai Januari terus Februari, dan yang titik terdalamnya itu kan di bulan Maret akhir ya. Untuk 1 Maret, 5 Maret tuh di sini. Jadi dia setelah turun banyak ada dead cat bounce,
terus habis itu turun lebih dalam lagi pada 5 Maret. Dan apakah ini bisa jadi terulang kembali? Ya saya nggak tahu juga. Cuman kalau orang-orang teknikal itu kan sebenarnya percaya kalau history repeat itself. Dan kalau misalkan kecenderungan Maret itu jelek, itu gini konsepnya. Jadi ketika misalkan ya contoh ya, orang-orang semua tuh berasumsi kalau Maret itu jelek gitu. Apa yang terjadi? Orang-orang pada Maret tuh jualan semua gitu. Dan itu bakal menyebabkan beneran jelek karena asumsi mereka sendiri. Jadi kadang teknikal tuh bisa dikonsepkan seperti itu. Ketika di harga ini murah, kita beli, semuanya beli. Dan yang terjadi harga naik gitu loh. Tapi kalau misalkan di harga ini mahal, kita jualan, atau di waktu ini mahal, kita jualan. Jadi kayak psikologi manusia itu bisa dibaca seperti itu juga. Dan ini kayak menurut saya teknikal tuh kayak peraturan kita bersama lah dalam trading gitu. Jadi kayak ketika nyentuh support ya beli, adanya beli gitu. Jadi ketika support ya harga naik, tapi ketika resisten jual, ya yang terjadi ya bakalan balik arah seperti itu. Mungkin konsepnya seperti itu dari segi teknikal. Yang pasti saya juga gak mau berasumsi kalau dia bakalan turun sampai 3.900 lagi. Kalau itu menurut saya terlalu tajam dan terlalu kejam karena udah membaik juga. Terus keadaannya juga sudah berubah, semua sudah semakin membaik, udah pada recover juga. Yang pasti teman-teman tinggal memasang trading plan yang bagus untuk keadaan seperti ini. Tuh IHSG hari ini juga penurunannya dengan candle dengan volume yang cukup besar, dan ini kan candle mungkin pin bar ya dia ya, artinya pembalikan arah karena ada hadapnya ke atas. Ya itulah analisa menurut saya. Yang pasti teman-teman harus punya trading plan lah, dan dalam keadaan seperti ini stop loss sangatlah penting. Untuk support tadi sudah saya sebutkan 6150 sampai 6250 sampai 6230. Untuk target resisten 6300. Oke, kita langsung ke beberapa saham pilihan aja. Yang pertama mungkin saya pengen ke Inco dulu karena dia ARB hari ini ya. Ini kembali lagi-lagi saham nikel karena memang harganya itu baru koreksi. Mungkin kita cek dulu saham komoditas nikelnya. Nah, ini dia belum belum ada candle hari ini ya. Masih kemarin 4 Maret ini dia turun tajam banget ini. 13% dalam sehari. Itu yang buat Antam sama Inco pada kayak gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat ya dia sudah jebol dari EMA 50, yang artinya tren jangka menengahnya sudah patah gitu. Karena dia sudah jebol. Nah, mungkin nanti kalau sampai jebol EMA 200 itu mungkin udah pertanda pembalikan arah. Teman-teman harus mulai hati-hati. Tapi kalau misalkan biasanya ya kalau turunannya tajam ini pantulannya juga lebih kuat gitu. Nah itu kalau misalkan kita mencoba untuk berpikir optimis, ya bisa dianggap kayak ini sedang menarik anak panah lah, biar bisa loncat lebih tajam lagi. Cuman seperti itu, ya kita tahu fundamentalnya juga kalau nikel ini bakalan digunakan besar-besaran pada mobil, dan arahnya mobil itu kan sekarang ke sana ya, mobil listrik ini. Jadi pasti sebenarnya ini bakalan bagus juga nikel. Tapi ketika harga sudah mahal ya ada kecenderungan berbalik arah juga. Kayak misalkan kemarin dia udah di resisten ya, ini di tahun 2019 ini harga tertingginya, terus dia akhirnya kemarin udah breakout sedikit ya, yang candle ini nyungsep dalam. Untuk menurut saya untuk nikel ini selama harga nikelnya belum bagus, teman-teman harus wait and see dulu sih di Antam sama Inco itu. Nanti kita analisa juga. Yang pasti jangan dipaksakan ya kalau baru kayak gini mau serok, karena kalau takutnya menangkap pisau jatuh bisa jatuh lebih dalam gitu. Tunggu pantulan aja, tunggu konfirmasi. Setidaknya harga nikel ada pantulan, terus nanti ada pantulan juga di sahamnya. Nah itu boleh teman-teman entry. Nah lanjut kita ke Inco ya. Vale. Dia turunnya juga kayak nikel tadi. Dan kalau misalkan kita lihat ini chartnya mirip banget sama nikel sih, dia hampir gak pernah jebol EMA 50 juga. Dan hari ini dari kemarin ya jebol EMA 50 dengan gap, dan hari ini juga ada gapnya, bahkan dia ARB lagi, sudah 2 kali ARB. Dan yang jelek dari hari ini adalah volumenya besar disertai dengan distribusi. Ini sudah indikasi tidak begitu bagus sih, karena ya dia turun dengan candle yang jelek, tambah volume besar, tambah distribusi, terus komoditasnya juga turun. Nah, ini mungkin kalau teman-teman punya barang, kalau misalkan tidak ada plan untuk average down dan teman-teman trading jangka pendek, average-nya masih dekat-dekat 5150, itu teman-teman boleh
cut loss dulu sih kalau menurut saya pribadi. Cuman sekali lagi saya ingatkan ini hanya referensi dan saran analisa dari saya. Untuk keputusan jual beli saya kembalikan ke teman-teman sendiri. Nah untuk Inco ini kalau menurut saya support terdekatnya ada di psikologisnya dia ya, yaitu di angka 5000, sekitar saya pakai ini aja. Nah ini sebenarnya dia masih ada tren juga. Oke, kita anggap yang ini udah patah ya, yang atas ini udah jebol, kita hapus. Nah tapi sebenarnya kalau dari tahun 2020 Maret waktu dia drop, dia membuat garis tren dengan 7 Oktober 2020 dan ya sebentar lagi dia ketemu gitu. Tapi bisa juga ini dilihat sebagai double top juga bisa sih. Dan dia udah breakout neckline-nya kan. Bahkan hari ini dikonfirmasi dengan adanya pullback tapi turun lagi. Kalau menurut saya ini outlook-nya apa ya? Ya teman-teman harus siap-siap dulu sih. Kecuali nanti ada keajaiban ternyata nikel berbalik arah 10%. Nah menurut saya ini bakal mantul kencang banget karena dia masih punya tren ya. Tetapi kalau misalkan nikelnya nanti masih belum bagus, kalau menurut saya dia bakal bisa jebol tren, bahkan berbalik arah jangka pendek. Karena dari moving average 50-nya juga dia udah tembus seperti itu. Nah untuk support terdekat menurut saya ada di angka psikologisnya, support psikologis yaitu di 5000. Ini bakalan jadi support yang akan menahan dari Inco. Mungkin besok aja ada pantulan juga terus turun lagi bisa juga. Yang pasti 5000 itu angka support krusial lah kalau menurut saya ini. Kalau menurut saya ini kan besok kan kalau misalkan besok berarti kan di sini ya, candlenya di sini, candle daily-nya. Ini kan hari ini di sini, besok di sini. Berarti kalau misalkan 5000 jebol, dia juga bisa juga menjebol tren ya, karena trennya kan di garis warna, saya ganti warnanya deh. Warna hijau ini kan garis trennya kan. Kalau misalkan besok 5000 jebol ya trennya juga jebol dan itu sangat bahaya. Mungkin kalau sekarang teman-teman punya barang bisa taruh stop loss 3% di bawah 5000 lah. Misalkan taruh di 4900 gitu. Jadi kalau misalkan besok memang jebol, ya udah keluar dulu daripada nyangkut ya. Dan dilihat juga hari ini volumenya besar sekali ketika turun. Itu indikasi tidak baik sih. Kalau misalkan naik dengan volume besar itu bagus. Kalau turun dengan volume besar ya itu tidak bagus sekali. Candlenya juga kurang bagus, dia ARB juga hari ini. Ya ini teman-teman harus was-was dulu sih. Kalau menurut saya support krusialnya 5000. Itu dia. Nanti kalau misalkan ternyata malam ini harga nikel naik atau besok Senin dibuka harga nikel naik, targetnya kalau menurut saya bisa nutup gap ke 5800 ya si Inco ini, karena kemarin dia nge-gap 2 kali. Itu dia bisa nutup ke 5800 tuh target atau resistennya. Cuman support angka pentingnya dari Inco adalah 5000. Dilihat dari RSI juga udah turun tajam. Dia bahkan sekarang udah sampai 32 ya. Mungkin nanti besok sehari tuh bakalan ada pantulan karena kalau udah di area oversold tuh ada kecenderungan dia memantul. Terus juga komoditas-komoditas udah mulai masuk area oversold. Sebelumnya kan di overbought, jadi pada koreksi-koreksi wajar ya. Nah, kalau udah di area oversold nanti biasanya ada pantulan seperti itu. Mungkin bisa mantau dari RSI-nya juga dari Inco, nanti ketika dia udah masuk di bawah 30 bisa mulai nyicil, nanti nyicil lagi kalau masih turun nyicil lagi, jadi jangan sekali pukul karena dia baru penurunan ya seperti itu. Kalau misalkan kita lihat pakai Fibonacci juga mungkin dari sini ya kita tarik swing high. Nah ini dia udah tembus Fibonacci 50 juga, jadi 50 ini yang sebelumnya support. Nah mungkin dia besok targetnya bisa ke 4825 sampai 4700. Itu support Fibonacci kuat sih, golden pocket itu. Mungkin kalau teman-teman mau mulai nyicil bisa di situ dulu 4700 sampai 4825. Tapi ya artinya dia udah keluar dari trennya. Ya besok kita lihat tren aja. Yang pasti angka-angka krusialnya sudah saya sebutkan, supportnya 5000 itu bisa teman-teman buat pertimbangan ketika pegang barang Inco. Selanjutnya kita ke temennya juga si Antam ya, saham sejuta umat yang juga baru kurang bagus karena memang komoditasnya kurang bagus ya. Sebenarnya dia hari ini ada hijau juga kalau misalkan dilihat. Jadi dia tidak tutup ARB dibandingkan si Inco tadi ya. Tapi dia kalau dilihat dia udah nge-retest dari EMA 50-nya, artinya mungkin bisa dikonfirmasi juga dia jebol di EMA 50. Jadi mungkin untuk jangka pendek dia bakalan sideways si Antam ini karena sama kayak Inco tadi ya, udah pada jebol EMA 50-nya, moving average 50 yang warna ungu ini. Itu kalau udah jebol kan kurang bagus ya. Ini juga dilihat EMA 5-nya juga mau dead cross, nanti mungkin segera EMA 20-nya menyusul juga. Cuma untuk saat ini ya untuk saya masih kurang bagus. Dia juga berdistribusi terus. Tapi asing belum keluar sih sebenarnya dari Antam ini. Kecenderungannya dia masih bertahan di dalam. Jadi asingnya masih nyangkut ini sepertinya ya.
Saya nggak tahu juga average-nya asing berapa. Yang pasti sudah saya bilang kemarin dari video yang terakhir ya. Ini kan dia ada pola double top. Di sini ini top 1, top 2 sudah jebol di sini tuh sudah harus waspada sih. Dan ya benar, hari ini masih melanjutkan penurunan karena harga komoditasnya juga belum bagus. Dan kalau misalkan kita cek target penurunannya ya dari double topnya, misalkan di sini ya harga tertingginya. Nah, target penurunannya ya berarti berarti memang target penurunannya dari pola double topnya sudah terpenuhi. Tapi apakah dia bisa langsung mantul? Ya belum pasti juga. Untuk saat ini saya mungkin lebih ngomong, saya tidak menebar fear, saya lebih memberikan waspada buat teman-teman. Tidak perlu takut, tidak perlu panik, yang penting kita punya trading plan yang bagus dalam keadaan seperti ini. Jadi memang keadaannya seperti ini dan teman-teman harus siap dengan keadaan yang ada. Sekarang Antam closing di 2400. Kemarin saya bikin konten tentang Antam, saya bilang supportnya di 2400 ya. Setelah kemarin kan 2500, ya support selanjutnya di 2400 dan dia 2400 untuk hari ini dapat menahan penurunan Antam. Cuman kalau menurut saya kalau misalkan nikel nanti belum membaik, Antam bisa masih turun lagi. Dan target selanjutnya bisa ke 2300 dulu. Nah, area 2300. Kalau masih jebol bisa ke 2200. Nih kelihatan dia area konsolidasi ya di sini ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman udah pengen spek buy membeli Antam karena suka dengan Antam, ya bisa cicil mulai sekarang. Tapi kalau misalkan teman-teman mau cut loss ya terus silakan juga. Yang pasti support resisten sudah saya sebutkan dan harapannya keputusan jual beli selalu kembali ke teman-teman. Tuh untuk supportnya di 2400, kalau jebol ke 2300. Tapi kalau misalkan dia ada rebound, targetnya yang jauh ya. Pertama ke 2700 dulu, kedua ke 3000. Tuh. Mungkin ini bisa aja koreksi wajar ya. Yang pasti karena saham ini komoditas ya harus lihat harga komoditasnya. Jadi teman-teman bisa ngecek harga nikel misalkan pakai Stockbit atau gimana. Harga nikel lah kalau udah ada rebound bisa spek buy di Antam atau Inco yang baru koreksi. Dan sebenarnya penurunan itu juga bisa dimanfaatkan ya buat momen beli, bisa dapat di harga murah. Tapi ya itu kalau misalkan dia masih turun lagi ya berarti kita nyangkut. Makanya tunggu pantulan dulu. Seperti itu. Hari ini juga volumenya lumayan besar ya, di atas rata-rata untuk penurunan hari ini disertai dengan distribusi juga. Ya ini outlook yang kurang bagus sih. MACD juga udah mengarah ke bawah, histogramnya juga. Lalu selanjutnya kita akan menganalisa BRIS mungkin ya. Yang baru hype ini kan sektor banking juga. Nah, BRIS ini masih ketahan di EMA 50-nya. Nih. Mungkin kalau misalkan mau ya dia udah closing double top juga sih sebenarnya. Nih, dia sudah patah tren kemarin ini kan dia sebenarnya masih uptrend ya. Nah, mungkin karena berhubung keadaannya kayak gini, saya bisa memperpanjang tren bawahnya nih. Nah, apakah ada kemungkinan? Bisa, tapi belum pasti juga. Karena banyak support dulu juga ya sebelum dia turun ke situ. Dia kemarin ada double top juga, mirip sama Antam ya. Ini top 1, top 2, neckline-nya dari sekitar 2680 sama sampai 2700. Mirip lah ini BRIS sama Antam ini karena mungkin dia hype-nya bareng ya. Dan hari ini menurut saya dia sudah jebol. Coba kita lihat 15 menitnya biar lebih valid. Nah, kita lihat dengan jelas. Kalau 15 menit kelihatan jelas ya. Neckline-nya si BRIS ini ada di sini, 2650. Dan hari ini dia closing di 2630. Yang artinya double top ini sudah jebol hari ini. Cuman kalau misalkan kita lihat, mungkin bisa berharap di sini ya. Dia jebolnya tidak disertai dengan volume yang besar dibandingkan si Antam tadi. Jadi volume kecil ini bisa dianggap kalau pergerakan hari ini tidak di-respect gitu. Mungkin karena pasarnya panik aja. Seperti itu. Tapi ya kalau dari segi teknikal apa yang ada kan trade what you see. Nah, apa yang saya lihat di data di depan wajah saya, di depan mata saya ya dia sudah jebol. Itu seperti itu. Cuman kalau mau cari pembelaan atau cari harapan bagus ya dia jebolnya volumenya kecil seperti itu. Hari ini masih ada akumulasi tapi kecil ya akumulasinya, small akumulasi. Dan ya kesimpulannya akumulasi, volumenya kecil, terus MACD-nya sekarang sudah dead cross 2 hari yang lalu ya, dead cross dan mengarah ke bawah, histogramnya juga. Tuh, menurut saya kalau misalkan, nah ini coba kita cek target double topnya. Tadi kan 2650 sampai anggap sinilah sampai 3000. Nah ini kan panjang double topnya ya. Terus kita turunin
dari 2650. Nah, sini. Targetnya Breeze bisa ke 2300. Itu kalau menurut pola double topnya. Apakah pasti ke situ? Tidak pasti juga. Nanti tergantung pasarnya juga. Kalau misalkan dia udah ada pantulan, ya dia nggak perlu ke 2300 juga. Cuman dari segi pattern, target penurunan Breeze itu ada di 2300 dan ada kemungkinan terjadi. Ya, ini 50-50 karena saya juga nggak bisa meramal masa depan ya. Kalau saya bisa meramal masa depan udah jadi orang kaya saya kayaknya. Tuh, saya hanya bisa menganalisa dan ini analisa saya yang saya lihat di depan mata saya. Untuk dari patternnya target penurunan dia sampai 2300 sekitar sini ya. Kalau teman-teman lihat juga sebelumnya 2300 ini area support, dia juga pernah konsolidasi di sini dan menurut saya itu bakal jadi area yang sangat kuat untuk Breeze di 2300 itu. Kalau teman-teman mau spec buy bisa di 2300, tapi memang masih panjang sekali ya. Ini sekarang dia masih 2600. Mungkin support terdekatnya sekarang ada di 2600 dulu. Dengan dia 2630 ya. Ini kelihatan 2600 ini menjaga penurunan ini di area 2610 sampai 2600. Kalau masih jebol dia bisa ke sini dulu mungkin ya 2500. Ini ada pantulan juga 2500 ini. Kalau masih jebol lagi 2500 dia bisa ke sini 2450 dan kalau masih jebol ke sini dulu 2400 di sini ya. Sebelumnya dia resisten dan sekarang jadi support. Nah, kalau misalkan masih jebol lagi bisa ke 2300. Itu level-level supportnya. Saya harus ngapain Min? Saya harus ngapain Kak? Ya itu teman-teman harus memutuskan sendiri apakah mau di hold, mau di average down di sana atau mau average down gimana atau mau di cut loss, silahkan karena saya tidak mau memberikan keputusan juga. Selalu saya tekankan teman-teman harus punya keputusan sendiri. Yang saya lakukan hanyalah menganalisa dan memberikan referensi. Tapi bisa juga dimanfaatkan money managementnya, misalkan mau ketika support tadi support 1 2500 average down 20%, masih tembus support 2 2400 average down 30%. Masih tembus lagi support 3 2300 average down 50% dari model pembelian. Total pembelian. Itu bisa dengan metode seperti itu. Yang pasti gunakan money management, terus juga trading plan yang bagus, terus juga teman-teman harus punya stop loss juga. Kalau misalkan teman-teman tidak mau average down ya, teman-teman harus punya stop loss. Seperti itu. Ini karena pasarnya baru jelek, bahkan seluruh dunia. Mungkin bakalan berpindah. Nah, nanti kita cek harga emas ya. Terakhir mungkin. Selanjutnya kita mau ngecek agro. Cuman itu mungkin harapan yang bisa saya berikan di Breeze ya. Dia masih belum jebol EMA 50. Setelah itu dia volumenya kecil penurunan hari ini. Jadi mungkin penurunan ini tidak direspek juga ya. Penurunan berkali-kali ini penurunannya kecil jadi bisa tidak direspek juga. Nah, seperti itu harapan baiknya dari Breeze. Selanjutnya kita ngecek agro, calon bank digital dari Bank BRI, yang bank digital baru hype-hype ya, semuanya pada naik gila-gilaan. Nah, untuk agro dia juga udah didistribusikan beberapa hari terakhir, ada yang jualan terus, dan ya dia cenderung turun terus ya. Dan bahkan sudah menembus supportnya. Sebelumnya supportnya 1250 ini, area supportnya dia, dan sekarang dia closing di 1215. Tuh. Nah, untuk support selanjutnya saat ini mungkin area 1215 sampai 1200 nih ya. Dia kelihatan hari ini mantul dari 1200 walaupun pantulannya kecil. Jadi untuk terdekat supportnya dari 1200. Selanjutnya kelihatan sekali ya, ada di sini 1150. Itu sebelumnya kan dia cup and handle-nya ya. Ini cup, terus ini handle, breakout, terus yang dia terbang tinggi itu. Jadi support pertama ada di 1200, support kedua di 1150. Kalau misalkan tembus, menurut saya dia bisa ke sini sampai 1050 ini. 1045. 1045 ini kan dia konsolidasi di sini ya. Dia mengkonfirmasi kalau 1045 ini support. Jadi kalau misalkan ini tembus 1150, dia bisa ke mungkin 1100 juga bisa ketahan ya karena itu support psikologis juga. Lalu selanjutnya ke 1045. Target penurunannya bisa ke situ. Tapi apakah bisa terjadi? Bisa iya, bisa enggak juga. Yang pasti teman-teman harus punya trading plan yang bagus di saat seperti ini. Kelihatan ya, dia pembalikan arahnya dengan cup and handle. Ini cup, ini handle, tembus, terus turun sesuai targetnya. Di sini dia balik arah, cup handle, walaupun sebenarnya belum target cup handle-nya naiknya ya, tapi dia udah berbalik arah lagi mungkin karena pasarnya baru jelek sekali dilihat dari indeks dunia ini. Volumenya kecil di bawah rata-rata, cuman ya tidak setipis Breeze tadi, lumayan ya dia
Mungkin ada saatnya kalau tipis tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, tapi dia lumayan tinggi. Tuh, dan konsisten beberapa hari terakhir. Mungkin ini dia distribusi pelan-pelan juga bisa juga. Yang pasti yang ada di data seperti itu. Terjadi normal distribution juga, tidak small, tidak big, tapi normal. Jadi mungkin bisa dianggap wajar seperti itu. Yang pasti kita lebih lihat ke teknikalnya aja, level-level support yang harus dijaga. Kalau teman-teman mau average down juga silahkan. Mungkin bakalan oke sih kalau dia bisa ke 1150 ini. Ngeretest cup handle-nya, karena dia belum ngeretest ya. Seperti itu. Buat teman-teman yang punya barang, sesuaikan dengan trading plan-nya. Kalau teman-teman mau trading cepat ya cut loss harus siap gitu loh ketika menembus support. Tapi kalau teman-teman swing atau investasi di agro ya bisa average down ketika harga di bawah. Yang pasti supportnya itu tadi. Kalau teman-teman belum punya barang dan ingin spec buy bisa beli di support tadi area 1200, 1150, lalu 1050 seperti itu. Nah, terakhir kita mau lihat harga emas. Nah, kita lihat harga emas ya. Oke, ini harga emas masih turun juga. Jadi belum tahu ini uangnya lari kemana. Mungkin kalau menurut saya melanjutkan obligasi kemarin ya, yang waktu beberapa hari yang lalu saya bikin kontennya kalau yield obligasi dari US itu meningkat, yang menyebabkan ya jelas ya orang pasti dalam keadaan seperti ini cari instrumen investasi yang paling aman, dan yield obligasi US itu kan paling aman ya karena dia negara maju dengan negara yang sangat kuat, terus dia membuat suatu produk investasi yaitu obligasi. Nah, itu pasti kan juga bakalan orang-orang tertarik ke sana dengan yield yang besar. Jadi mungkin saat ini uangnya lari ke sana ya, karena kalau setahu saya juga kripto baru crash juga. Misalnya kita lihat Bitcoin. Nah, dia masih konsolidasi juga, nggak strong uptrend, yang artinya kalau menurut saya emas enggak, kripto enggak, ya mungkin ini uangnya baru pada lari ke obligasi US. Jadi ya siap-siap dulu aja teman-teman kalau misalkan nanti turunnya semakin dalam. Yang pasti untuk IHSG sudah saya sebutkan supportnya. Yang artinya apa? Support itu buat apa? Ketika IHSG ada di level support, teman-teman boleh beli. Karena cenderung pasar akan naik dan saham-saham bakalan ikut naik ketika di supportnya IHSG. Tapi ketika udah mendekati 6.300 dan belum berhasil breakout, nah teman-teman bisa mulai jualan seperti itu. Hari-harinya diulang-ulangi seperti itu aja. Jadi untuk trading cepat sekarang lebih baik lah. Dan teman-teman harus punya trading plan yang bagus. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ingin konsultasi bisa langsung cek video di YouTube tadi, YouTube Cuan-Cuan Saham. Cek ketentuannya, lalu bisa janjian atau kontak saya via DM Instagram Cuan-Cuan Saham. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan langsung komen aja atau DM Instagram yang ingin sahamnya dianalisa. Insya Allah selalu saya balas ketika saya sudah ada waktu ya untuk saham-saham yang ditanyakan yang minta dianalisa. Terus jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekali lagi ingat trading plan. Jadi kalau misalkan teman-teman belum mampu trading di masa seperti ini, ya jangan dipaksakan, lebih baik istirahat. Tapi kalau teman-teman sudah merasa mampu, nah trading plan-nya dimatangkan. Oke, dari saya itu dulu dan salam cuan.